Sapa ngingkari janji ana kurbane jiwa lan warga. Selamat siang Mas, ganggu Mas. Bisa ganggu sebentar? Mas percaya dengan adanya fenomena pesugihan? Ya percaya nggak percaya ya. Saya percaya kalau ada yang setan, dan mungkin saya juga percaya kalau ada orang yang bersekutu dengan setan. Mas tidak ingin mencari pesugihan misalkan? Wah, enggak tuh. Ada orang yang mencari pesugihan itu Mas percaya ya? Oh iya, saya percaya. Ada orang-orang yang tidak mampu berusaha sendiri, kemudian cari jalan pintas untuk bersekutu dengan setan. Kalau di Jawa ini ada pesugihan, Bapak percaya nggak? Ya itu kayak sudah jadi mitos dan sudah membudaya ya. Jadi Bapak sendiri juga sudah dibilang orang kuno ya percaya Mas. Kalau melihat orang cari pesugihan begitu, Bapak kira-kira komentar apa? Ya itu mereka kan mencari jalan pintas. Cari pesugihan itu bisa mengorbankan keluarga, itu apa benar Pak itu? Ya itu jelas pasti ada istilahnya itu apa ya? Bahasa Jawanya pituasnya itu loh. Jadi harus ada itu kayak denda gitu, itu pasti ada itu yang menanggung anak cucu nanti. Bahkan nyawa juga sering dikorbankan. Di balik kerasnya batu dan kokohnya perbukitan cadas ini, tersimpan misteri dari zaman ke zaman. Terkadang hal ini juga bisa menggambarkan kerasnya hati manusia untuk mencari rizki dan keberuntungan. Di antara ceruk bukit, cadas dan angin keras, konon beberapa orang datang untuk keberuntungan. Harapan apa kira-kira yang mereka dambakan? Ikutilah Di Balik Pesugihan episode ini. Tak ada yang menyaksikan keindahan laut dan bukit di pinggiran pantai selatan ini. Birunya langit, debur ombak dan tegarnya perbukitan cadas menyatu seperti sebuah lukisan. Namun yang indah bagi mata telanjang akan berbeda jika dilihat melalui mata batin. Di balik keindahan yang tersaji, tersembunyi sebuah misteri yang mempertaruhkan jiwa. Orang-orang datang ke tempat ini meyakini ada kekuatan gaib yang bisa mendatangkan kekayaan, pesugihan. Keyakinan itu muncul karena konon tempat ini menjadi tempat bersunyi Nyai Podi dan Nyai Kami saat melakukan perjalanan ritual. Keduanya dikenal sebagai kerabat sebuah keraton tua di tanah Jawa. Nyai Podi dan Nyai Kami membuka pasar di ceruk perbukitan ini. Bukan sembarang pasar, akan tetapi sebuah pasar gaib. Lalu keduanya dinyatakan sebagai pepunden atau leluhur yang terus membantu orang-orang yang datang ke tempat ini. Dan konon pula ada orang-orang tertentu yang mendapatkan pesugihan kerah hitam.
Juru kunci adalah saksi hidup dalam fenomena pesugihan ini. Namun, tidak semua tabir dapat terungkap secara pasti. Seperti konon, kera-kera yang berlintasan di tempat ini saat senja ada penggembalanya. Namun siapa dan di mana penggembala itu, tidak semua insan mampu melihatnya. Bagaimana ceritanya tempat ini sampai menjadi tempat orang mencari berkah, Pak? Itu namanya Nipodi sama Nikami. Itu menjadi pepunden saya ada di sini. Kalau itu Nipodi itu bedah pasar ke sini, namanya Pasar Wedi Bedah. Selanjutnya dipindah ke desa sana, Desa Winangun. Selanjutnya dipindah jadi hubungan dari Winangun sini, pasar di Winangun. Jadi sebetulnya Nyi Podi itu mempunyai kekuatan apa pada zaman itu, Pak? Kekuasaan. Itu caranya bagaimana, Pak? Prosesnya orang-orang meminta berkah di sini kepada Nyi Podi. Ya kalau itu macam-macam, ada yang minta pesugihan. Orang-orang datang ke tempat ini dengan suatu niatan yang pasti. Juru kunci melantarkan jalan dengan satu syarat perjanjian. Tidak hanya sesaji, namun juga hati yang berani dan memperhitungkan resiko diri. Ini bukan jalan tanpa akibat. Tawar-menawar menjadi bagian dari sebuah ritual. Tergantung jalan apa yang akan diminta pemohon. Lajeng pun kudangan jenengan menapa menahipun kabulaken menapa lajeng meragat menapa bijang pun. Nggih Bu bilih menika sampun nglaksanan sak mangke dalem nggih badhe maringi bebungah juga nggih warnine menapa Mbah. Mendo napa ayam napa lembu. Nggih menawi saged estu dados nggih kula paringi lembu Mbah. Mangke menawi mboten saestu menawi sampun pun kabulaken jenengan mboten saestu mangke wonten welokipun dhateng jenengan. Nggih Mbah. Warga jenengan. Nggih Mbah. Namung ngaten kemawon. Nggih, Menawi Mbah. sampun jenengan lilahi sampun dipantepi monggo. Nggih Mbah. Setiap gang ada kelokan, setiap jalan pasti memiliki persimpangan. Disinilah hati harus dipertautkan. Jalan mana yang harus dipilih? Jika hanya meminta berkah ala kadarnya, hanya bebanten yang diminta. Namun jika harta benda melimpah yang diinginkan, maka harus ada darah daging yang harus dipersembahkan. Bukan dalam saat meminta, namun pada saat limpahan harta telah datang. Proses selanjutnya dalam mencari pesugihan selain sesaji itu apalagi, Pak? Kalau itu syaratnya yaitu nanti ada yang jatuh ada di sini nanti dibawa sama saya timbul. Ditimbul itu diapain, Pak? Ya gini. Ada tukangnya itu yang bantu sama jin.
Persoalan akan muncul saat perubahan terjadi. Banyak dari pencari pesugihan lupa dengan janji yang telah disepakati. Janji mereka untuk menyembelih ayam, kambing atau lembu, mereka lupakan saat kekayaan telah datang. Kesepakatan untuk datang setiap bulan Suro atau setahun sekali di tempat mereka mendapatkan pesugihan juga tak ditepati. Penagihan pun akan diminta oleh yang gaib. Sukses nggih kathah. Pados pesugihan nggih sakniki sampun kaleksanan sugih sampun. Namung sik mboten sampun sukses. Wonten sik salah setunggale tiyang pados pesugihan niku mboten ngleksanani perjanjiane. Niku larene nggih mati sedaya. Anggota keluarga, terutama sang anak yang tak tahu menau persoalan ini, terkadang terkena akibatnya. Bagi mereka yang mendapatkan kera hitam, maka kera gaib bisa tiba-tiba merasuk dalam tubuhnya. Terjadilah apa yang sebetulnya telah terbayangkan sebelumnya. Larene, nek mboten larene awake kiambak niku kedah nampi pidana. Selamane 3 tahun niku pun pol. 3 tahun niku pun wonten perhatian. Nggih sekathah-kathah sedo. Nggih macem-macem nek dalane nggih werna-werna nek wong mati. Kathah niku mati. Namun harta telah membutakan mata hati mereka. Apa yang terjadi tak mungkin ditarik kembali. Arang telah terbakar dan asap telah membumbung. Sesal tak ada artinya untuk ditangisi. Kalau kita bersahabat, kita menggeluti dunia-dunia yang seperti itu, sebetulnya ada akibat yang jauh lebih besar daripada kenikmatan rezeki sesaat yang dibayangkan akan didapat. Akibat-akibat yang jauh lebih besar itu sebetulnya antara lain ya
mereka para makhluk halus itu akan meminta kompensasi kepada mereka yang menggeluti dunia itu. Kalau mereka kuat, maka kompensasi itu akan diarahkan kepada keluarga, para anak, para cucu, dan sebagainya. Nah, dengan resiko yang sebesar ini, maka mari para pemirsa televisi yang budiman, kita jauhi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rezeki di satu pihak kita mendapatkan, di pihak lain resiko yang besar sekali seperti itu kita bisa jauhi dan hindari. Kata orang, negeri kita kaya makmur, Karta Raharja. Namun di balik itu semua terungkap fakta-fakta orang mencari pesugihan di pelosok negeri ini. Tempat-tempat angker dan mistis diburu untuk kepentingan pesugihan. Fenomena apa sebenarnya yang terjadi di negeri ini? Sepertinya kita masih perlu terus mengkaji fenomena ini.